Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini ya. Walaupun pembelajarannya masih dilaksanakan secara daring, namun Ibu harap kepada kalian tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, supaya kalian masih tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Nah, untuk itu sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu Ibu minta kepada kalian mengisi presensi kehadiran kalian melalui link Google Form yang akan Ibu kirim setelah kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi nanti Ibu akan kirim link Google Form ke kalian untuk mengisi kehadiran kalian di situ. Nanti Ibu akan cek satu persatu siapa saja yang tidak hadir. Ya, jadi setelah kalian melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, terutama pada pembelajaran akidah akhlak ini, dan setelah kalian menyimak video yang Ibu berikan, Ibu berharap kepada kalian dapat menjelaskan pengertian dari hari akhir, kemudian kalian dapat menjelaskan menyebutkan nama-nama hari akhir, kemudian dapat menyebutkan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hari akhir, dan kalian dapat menyimpulkan tanda-tanda dan hikmah iman kepada hari akhir tersebut. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir ya. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya, hari akhir atau hari kiamat itu merupakan rukun iman yang keberapa ya? Ada yang tahu? Iya, jadi hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima, di mana kita sebagai umat muslim harus mempercayai bahwa hari kiamat itu sudah pasti terjadi, gitu ya. Jadi peristiwa hari kiamat itu merupakan peristiwa di mana seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran yang sangat dahsyat. Di mana peristiwa tersebut setelah ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, maka dunia beserta isinya akan mengalami kehancuran yang sangat dahsyat. Dan itu Allah gambarkan peristiwa hari kiamat itu di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Ada yang tahu bagaimana bunyi Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11? Ya, dibuka buku paketnya, di situ sudah ada Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Dibuka buku paketnya, ya kita baca bersama-sama ya Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah
Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Ya, jadi itu tadi bunyi dari surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Di situ Allah menggambarkan seluruh peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang nama-nama hari akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama hari akhir itu yang ada di dalam Al-Qur'an dengan istilah yang berbeda-beda, yang kemudian disesuaikan dengan peristiwanya. Ya, yang pertama kita akan menyebutnya dengan Yaumul Qiyamah, yang artinya hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Di mana dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Qari'ah itu bahwa hari kiamat itu merupakan hari paling akhir dari kehidupan alam semesta, yang mana semua makhluk hidup itu akan mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan kehidupan yang baru, yakni di akhirat. Yang kedua yaitu ada Yaumul Zalzalah, yang artinya hari kegoncangan atau keruntuhan. Kiamat itu disebut dengan Yaumul Zalzalah karena ketika kiamat terjadi di bumi itu mengalami guncangan yang sangat dahsyat, di mana gunung-gunung itu akan hancur dan berterbangan, kemudian manusia akan mengalami kebingungan, ya. Kemudian yang ketiga ada Yaumul Ba'ats, yang artinya hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Ya, yang mana makhluk di seluruh alam semesta itu mati, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kembali, ya, yang kedua kalinya. Kemudian maka bangkitlah semua yang mati itu, termasuk mereka yang telah sekian lama meninggal dunia sejak pertama kali itu ia juga ikut bangkit, ya. Ya, yang keempat itu ada Yaumul Mahsyar, yang artinya adalah dikumpulkannya manusia itu di padang mahsyar. Jadi seluruh umat seluruh manusia mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai umat yang terakhir itu akan berkumpul semuanya di padang mahsyar, ya, dalam keadaan yang berbeda-beda. Di sana ia tidak akan mengenal siapa-siapa, tidak akan mengenal satu sama lain. Jadi masing-masing, ya, mereka masing-masing kemudian dikondisikan, disesuaikan dengan amal perbuatan mereka selama di dunianya. Kalau amal perbuatan mereka di dunianya baik, maka dia juga di akhiratnya dalam keadaan baik juga. Kalau perbuatannya di dunianya buruk, berarti dia di akhiratnya juga dalam keadaan buruk, gitu. Kemudian yang kelima itu ada Yaumul Hisab, yang artinya hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Ya, Yaumul Hisab itu merupakan di mana hari masing-masing itu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan selama di dunianya. Gak boleh ada yang bohong, itu semua sudah ada saksinya, ya. Seperti mulut itu dikunci, seluruh anggota tubuh itu yang akan berbicara, mulut dikunci kan, ya. Jadi yang berbicara itu tangan, kemudian kaki, nah itu. Jadi kita nggak bisa bohong. Kemudian yang keenam ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu adalah hari pertimbangan amal, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menimbang seluruh amal baik dan amal buruknya manusia. Nah, kalau kebaikannya itu lebih berat daripada amal buruk, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau di dunianya kalau ditimbang lebih berat amal buruk, berarti dia akan mendapat kesengsaraan.
Yang ketujuh itu ada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza itu merupakan hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Nah, pada hari itu segala amal perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia di dunia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita sebagai umat manusia, terutama umat muslim, kita harus berperilaku baik kepada siapapun, maupun kepada teman, terutama kepada orang tua, ya, kepada guru, ya kita harus baik. Saling tolong menolong juga itu perlu ya. Ya, kemudian yang kedelapan ada Yaumul Wa'id. Yaumul Wa'id itu adalah hari terlaksananya ancaman. Allah itu tidak pernah bohong. Ya, Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Apapun yang sudah ada di dalam Al-Quran, maupun itu peringatan ancaman apapun, itu pada suatu hari nanti Allah akan membuktikannya. Jadi Allah itu tidak pernah bohong. Dan yang terakhir ada Yaumul Hasr, yaitu hari penyesalan. Ya, dimana yang namanya penyesalan itu pasti di akhir ya. Nah, kenapa disebut hari penyesalan? Karena semua manusia itu mengalami penyesalan yang sangat hebat, baik yang beramal baik, apalagi yang beramal buruk. Yang selanjutnya, kita akan mengetahui tanda-tanda hari akhir. Ya, jadi ada ya tanda-tandanya hari kiamat itu. Kan hari kiamat itu terbagi menjadi dua ya, ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil dan kiamat kubro itu adalah kiamat yang besar ya. Jadi di sini ada tanda-tandanya, ada dua, ada tanda-tanda kiamat sugro dan ada tanda-tanda kiamat kubro. Apa aja sih tanda-tanda kiamat sugro itu? Nah, jadi zaman sekarang itu usia bumi sudah semakin tua ya. Tanda-tandanya pun sudah semakin terlihat. Nah, jadi tanda-tanda kecil atau kiamat sugro itu diantaranya itu seperti ini. Seperti benda mati kemudian dapat bersuara seperti robot, televisi, handphone ya. Kemudian ilmu agama dicabut, kemudian ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya lagi. Kemudian ada laki-laki mirip perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Kemudian sudah banyaknya kemaksiatan ya. Terus orang kaya diagung-agungkan. Terus ada gibah atau gosip ya, gosip yang sudah menjadi ucapan sehari-hari. Kemudian ada jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki dan ada juga waktu berjalan terasa sangat cepat. Nah, itu merupakan dari tanda-tanda kiamat sugro. Itu tanda-tanda kecilnya ya. Untuk tanda-tanda besarnya itu merupakan suatu perkara yang luar biasa yang muncul mendekati datangnya hari kiamat kubro. Nah, tanda-tandanya itu adalah yang pertama, menjelang hari kiamat Allah akan menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian, sementara orang-orang kafir masih hidup. Kemudian yang kedua ada munculnya Dajjal, dan yang ketiga turunnya Imam Al-Mahdi, kemudian ada turunnya Nabi Isa alaihissalam, terus ada keluarnya Ya'juj Ma'juj, kemudian ada munculnya dabah atau sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Kemudian ada tanda-tanda seperti matahari terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Terus terjadinya gerhana matahari di timur, di barat, dan di seluruh jazirah Arab. Yaitu juga tanda-tanda besar ya yang terjadi di kiamat kubro, itu yang merupakan yang sangat luar biasa. Nah, dari peristiwa hari kiamat tadi itu ada hikmahnya. Hikmahnya itu yang pertama yang dapat kita ambil adalah memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Maha Kuasa.
Yang kedua, untuk mendorongkan kita untuk selalu taat beribadah kepada Allah, kemudian mendorong kita untuk selalu minta ampunan kepada Allah, terus kemudian memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik dan mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya itu bukan di dunia tapi di akhirat. Nah, jadi hikmahnya dapat kita ambil tadi ya, kita harus beribadah kepada Allah, kemudian meminta ampunan kepada Allah, terus kita harus berperilaku baik ya. Jadi itu hikmah yang dapat diambil dari peristiwa hari kiamat itu. Ya, mungkin ini tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Kita sudah membahas tentang beriman kepada hari akhir. Kalian sudah mengetahui apa itu hari akhir, terus kalian sudah mengetahui nama-nama lain dari hari akhir, kemudian mengenal tanda-tandanya, terus mengetahui hikmah apa aja yang dapat diambil dari beriman kepada hari akhir tersebut. Ya, untuk anak-anak yang belum paham, boleh ditanyakan kembali di WA Group. Kalian boleh bertanya di situ, nanti Ibu akan menjawabnya ya. Dan kemudian kalian bisa mencari dalil atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari akhir tersebut. Jadi kalian boleh mencarinya di buku bacaan lain, terus boleh mencari di Al-Quran, boleh mencari di internet ya. Dan setelah itu kalian kumpulkan hasilnya, kumpulkan hasil kerjaannya di WA Group ya. Nanti Ibu akan periksa satu persatu. Dan jangan lupa kalian presensi setelah kalian menyimak video dari Ibu ini, Ibu akan kirimkan link Google Form, kemudian kalian isi absen di situ ya. Nanti akan Ibu periksa satu-satu siapa saja yang tidak hadir. Ya, mungkin pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan. Untuk kalian tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker kalau ingin bepergian ya, supaya kalian tetap terjaga kesehatannya. Ibu akhiri dengan membacakan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.